wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ambil absen. Hafizah Zahara, Iya. Sakuina Andara Alianka. Iya. Hari ini kita bakal belajar tentang bangun ruang dan bangun datar. Di sini ada yang tahu apa itu bangun datar? Tidak. Bangun datar. Sebelum kita mengenai konsep, coba sebutkan contoh bangun datar. Nah, contoh dari bangun datar adalah papan tulis, piring, lukisan, buku, lalu kotak pensil. kotak pensil. Oke. Kotak pensil Nah, sama tempat. piring. Nah, bangun datar merupakan suatu bangun yang memiliki panjang dan lebar. Bangun datar. Jadi dia cuma memiliki dua dimensi, yaitu bisa panjang dan lebar. Contohnya dari papan tulis dari bangun datar tadi apa tadi? Satu kan lukisan kan? Papan tulis, papan tulis, piring, permukaan piring, lagi buku dan lain-lainnya. Nah, dari semua contoh bangun datar, lukisan itu berbentuk seperti apa? Persegi kah atau persegi panjang? persegi panjang, Persegi panjang. Kalau papan tulis, persegi kah persegi panjang? persegi panjang, Kalau permukaan piring, bulat, lingkaran. Kalau buku, persegi. Panjang. Nah, ini persegi, persegi. Lalu ini Segitiga. trapesium. sium, Sium. Ini apa tadi? segitiga, Segitiga. Ini jajar jam, genjang. Ini persegi panjang, persegi panjang. Nah, sekarang kita bakalan bikin bentuk-bentuk dari bangun datar. Nah, kerjakan di sini. Yang pertama, persegi. Seperti apa bentuknya? Yang kedua, persegi panjang. Yang ketiga, segitiga. Nah, coba buat gambar persegi panjang sama segitiga. Tuh, itu dorong. Nah, aku potong. Nah, sudah siap? sudah, Tadi soalan pertama adalah persegi. Siapa yang bisa membuat persegi ke depan? Nah, sekarang persegi Tiga. panjang. Nah, bikin. Kakak bikin. Yang kayak gini ya. Ke depan. Ayo, sini bikin ah. Bikin bawah. Ini bikin. Terus bikin garis. panjang, panjang, panjang. Oh, ini lagi. Nah, ini lagi. Nah.
Nah, untuk mempercantik pembuatan persegi panjang atau segitiga dapat menggunakan roll atau penggaris. Nah, sekarang kita bakal menghitung sisi dari segitiga. Segitiga pertama. Nah, segitiga memiliki berapa sisi? Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi jumlah sisinya ada 3. Dan dalam segitiga itu ada macam-macam ya. Ada segitiga sembarangan, segitiga sama kaki, segitiga siku. Kalau segitiga siku-siku berarti salah satu siku sudutnya itu bernilai 90 derajat. Lalu sekarang kita menghitung persegi. Berapa jumlahnya? Itu sama 1, 2, 3, 4. Makanya dinamakan dengan persegi 4. Karena dia memiliki 4 sisi. 4 sisi dilambangkan dengan S ya. Selanjutnya persegi panjang. Nah, perhatikan gambar ini. Coba kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4. Dia juga mempunyai 4 sisi. Namun panjang dari setiap sisi berbeda. Untuk sisi persegi panjang itu dilambangkan dengan ini panjang, ini lebar. Kuat. Sekarang kita menghitung luas persegi dan persegi panjang. Tadi ini dilambangkan dengan S ya. Ini L, ini panjang. Oke. Untuk luas pada persegi dan persegi panjang itu dengan cara mengkalikan sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Contohnya sisi kali sisi. Jika sisi bernilai sentimeter, maka dia memiliki terakhir pangkatnya adalah 2 buah. Pangkat luas itu sama dengan kuadrat ya. Begitu pula dengan persegi panjang. Selanjutnya adalah keliling. Yang lebih mudah itu untuk persegi panjang. Karena persegi panjang mempunyai 4 sisi, maka luas ditambah luas. Nah, untuk menghitung keliling, maka lebar yang satu dikalikan dengan lebar yang satu lagi dan panjangnya juga, maka dapat rumusnya itu adalah 2L, L-nya L kecil ya, ditambah 2P atau 2P ditambah 2L. Artinya 2 dikali lebar, 2 dikali panjang. Satuannya sentimeter aja. Nah, lanjut kita bangun ruang. Nah, sebutkan contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. TV, radio, bola, lemari, apa lagi? Topi ulang tahun, ya kan? Itu bentuknya kerucut nah. Nah, berarti
Contohnya tadi ada TV, lemari, radio, apa lagi? ulang-ulang, Topi. Dari contoh ini, TV itu berbentuk apa? persegi, Persegi kan? Panjang. Persegi panjang. persegi, Persegi. Nah, berbentuk persegi. Nah, Kalau dia kan bisa diisi, otomatis dia bisa panjang. berupa sebuah yang namanya adalah kubus. Nah, kalau lemari dan radio berbentuk seperti persegi panjang, persegi panjang, berarti dia berbentuk balok. Kalau Kalau topi ini namanya kan apa tuh? Kakak pernah lihat balok di apa? kayak kayu kan? Di apa? Kayu kan hutan tuh, kayu hutan. Untuk bikin rumah kan? Ya. Nah, kita bikin gambar kubus ya. ya, Bikin gambar kubus dulu. Lihat contohnya ya. Kenapa yang tadi ya? Ay? Gunakan roll saat membuat bangun. Bisa? Ikan aja. Siang lewat emang. Siap gambar kubusnya. dah, Kubus itu sekarang menghitung jumlah sisi kubus. Hitung sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlahnya adalah 12. Nah, betul. Sekarang yang dinamakan bangun ruang itu tadi bisa diisi. Kalau bangun datar tadi 2 dimensi kan? Ya. Berarti kalau bangun ruang dia 3 dimensi, 3 dimensi karena bisa dilihat dari segala arah. 3 dimensi. Bisa diisi ya. Diisi. Isinya itu disebut dengan volume. Dilambangkan dengan V. Dengan satuannya kubik, ya kan? Jangan kak. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat jaring kubus. Kubus saja lah ya. Di kertas ini kamu bikin satu-satu jaringan kubus, oke? Nih, bisa. Nah, sekarang bikin jaring kubus seperti yang kakak ibu gambar ya. Kakak udah ya, berarti kakak ringan. Salah jam. Ringan. Bikin jaring kubus seperti ini, oke? Nah, ini aja. Bikin polanya, sekarang gunting ya. Gunting ini. Yang ini, Gunting ini. tak bisa. Setelah dibikin seperti ini, lipat ini. Coba lipat. Lalu lipat juga ini. Semuanya dilipat ya. Kakak udah satu ya nih. Ya, guntinglah. Nah, lipat menjadi sudah. Lalu buka. Kita bentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Tutup. Nah, apakah kira kita sudah seperti kubus? belum, Karena dia belum ditempel dan dirakit. Nanti terakhir kita bakal rakit ya. Kayak gini. Pelajaran selanjutnya, Gini. ya. Pelajaran selanjutnya adalah membuat
buat rumus mengenai luas bangun ruang. Lalu volume bangun ruang. Untuk luas itu sama sama kayak tadi, berarti lebar dikali panjang dikali tinggi. Karena kalau bangun ruang itu dia punya tinggi kan, tingginya itu kalau di gambar ini, yang ini tuh merupakan bagian tinggi. Kalau volumenya itu kalau segitiga dengan bendalanya itu beda ya. Kalau untuk segitiga itu setengah alas dikali tinggi. Nah, karena kalau untuk menghitung luas itu pada bangun ruang dikali tambahnya adalah tinggi. Kalau di bangun ruang itu ada namanya volume. Volume setiap bangun ruang itu berbeda-beda ya. Volume ini sama dengan isi artinya. Kalau ikan bak itu dalam bak itu air, jadi volume itu adalah air. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita mau revisi pembelajaran hari ini. Yang kita pelajari apa aja tadi? Bangun ruang dan bangun datar. Lalu dalam bangun datar, contoh-contoh bangun datar apa tadi? Buku, Lemari, alas lemari, terus lukisan. Kalau bangun ruang, televisi, radio, terus kotak, ya kan? Terus topi ulang tahun. Lah terus kita udah belajar tentang luas, penghitungan jumlah sisi, volume. Kita tidak sampai pada pencarian suatu sisi dan jumlah suatu sisi bangunan atau bangun datar. Untuk minggu depan kita bakal belajar tentang cara menghitung sisi, keliling, luas, dan volume bangun datar serta bangun ruang. Dan kerangka tadi dijadikan tugas untuk minggu depan. Jadi nanti di rumah bikin lebih bagus lagi, dilem, lalu nanti bisa dibikin gambar-gambar di luarnya ya. Untuk hari ini sekian pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.